selamat sore untuk teman-teman yang sudah join dan hadir di event webinar How to Get Oxford. Wait, ya. Dari King's Education for Life. Hari ini kita akan ada pembicara dari Miss Pony Agustin dari King's Education as a regional manager from King's Education juga. Nanti teman-teman juga boleh langsung bertanya tentang bagaimana sih pathway untuk menuju ke Oxbridge dan juga pastinya ke university-university UK lainnya. Oke, untuk teman-teman, mari kita persilakan tanpa menunggu waktu lama. Pasti teman-teman juga sudah penasaran banget bagaimana sih caranya pathway-nya supaya untuk teman-teman bisa melanjutkan studi atau pathway untuk melanjutkan studi ke UK University. Oke, di sini saya invite langsung saja ke Miss Pony Agustin. Thank you. Oke, aku akan minta ya dari para attendees ini untuk juga bisa ikutan jawab quizzes ya, so that the webinar can be as interactive as possible juga ya. Oke, nah sekarang kalau kalian nanti mau jawab ya, bisa jawab di kolom chat. Nah, Renova, aku mungkin minta bantuan Renova untuk ngecek jawabannya anak-anak, apakah bisa? Bisa. Oke, nah sekarang nih supaya kita semua kagak ngantuk ya di Jumat sore hari ini, kita main tebak-tebakan dulu. Tapi Renova nggak boleh jawab. Oke, nah di slide yang sekarang ini akan ada 2 logo perguruan tinggi. Ya, yuk kita coba tebak. Yang ini logo university mana? Nah, ini teman-teman boleh tulis di kolom chat aja untuk jawabannya ya. Tulis aja di kolom chat untuk jawabannya. Ayo, kan kalian mau masuk ke top uni di UK. Oh. Nah, ini adalah pengenalan pertama nih mengenai top universities itu apa aja sih kalau di UK? Ayo, ada yang udah jawab belum, Renova? Belum ada nih, Miss. Ayo Yuk, dong, teman-teman jangan yang hadir di malu-malu. sini mungkin bisa langsung jawab. Ini logo kampus apa? Oh, ini ada yang jawab dari Q&A. Cambridge University dari Nasfa Ramadhani. Wah, oke. Thank you so much ya untuk jawabannya. Nah, logo yang kedua itu dari Oxford. So, yep. Ini adalah logo dari Oxford dan juga Cambridge Universities ya. Ini adalah kedua universities yang bisa kita bilang paling favorit ya kalau di Inggris. Nah, apakah Oxford dan Cambridge adalah satu-satunya perguruan tinggi yang paling ngetop di UK? Sebetulnya enggak juga, masih ada beberapa, cukup banyak lah sebetulnya perguruan tinggi lainnya ya yang juga very high ranking. Apa aja? Di slide yang kedua akan ada 3 logo universities ya. Kita tebak dulu satu persatu. Ini logonya university mana nih? Jangan di Google ya. Teman-teman boleh tulis lagi di kolom chat. Ini udah ada yang jawab lagi di Q&A. Ini udah yang tadi ya, answer. Ini udah answer live-nya. Ini udah. Boleh teman-teman ada yang bisa jawab? Ini salah satu, aku kasih bocoran ya. Ini adalah perguruan tinggi yang cukup terkenal juga, berlokasi di kota London. Ayo. Ini juga salah satu pilihan yang sangat populer di kalangan mahasiswa internasional, terutama dari Indonesia. Yuk, logo university apakah gerangan? Renova tahu nggak ini university apa? Ketawa dia. Ini apa ya? Imperial College kali ya? Waduh, mantep, nggak sia-sia. Oke, ini adalah logo Imperial College ya. Yeay. Nah, yang kedua ini logo apa? Ini gampang banget. Gampang banget. Gampang segampang-gampangnya. Karena logo dari university ini juga seperti gambaran arsitektur bangunannya dia. Cuma ada satu university di UK yang arsitektur bangunannya seperti dome kayak begini.
Ayo, ini unit top banget. Banget topnya. Come on. Nah, ini Renova udah lihat kiri kanan kayaknya dia mencari backup. Ayo guys. Ada yang bisa jawab? Nyerah? Teman-teman bisa jawab di Q&A aja. UCI. UCL. Sama dong. Wah, Daniel UCL. lumayan, Daniel. Lumayan. Aduh. Nah, ini yang terakhir nih, logo apa? Daniel pinter nih. Yang ketiga ini rada susah, karena university ini punya beberapa logo. Ini adalah salah satu logonya dia. Ayo. No idea? Nah, ini adalah logo dari London School of Economics atau LSE. Nah, yang udah pada tahu pasti kayak Renova. O-nya panjang, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat ya, sebetulnya apakah Oxford, Cambridge itu adalah satu-satunya top universities di UK? Sebenarnya itu enggak ya. Di UK ada semacam konsorsium yang namanya Russell Group. Jadi Russell Group ini mereka adalah konsorsium di mana anggotanya terdiri dari 24 perguruan tinggi yang tergolong high ranking, high research intensive. Mereka juga adalah beberapa university yang bisa dibilang tertua ya bukan saja di UK tetapi juga di dunia, termasuk diantaranya Oxford atau Cambridge. Jadi kalau kita bicara definisi top universities di UK, sebetulnya banyak sekali pilihannya. Selain research universities, di UK juga ada universities yang termasuk specialist universities ya, baik untuk jurusan art and design maupun untuk jurusan medical programs yang juga tidak kalah menterengnya dengan Oxford, Cambridge dan juga Russell Group lainnya. Nah, sekarang kalau kita lihat sebetulnya apa sih yang membuat top universities ini top? Ya, yang pertama kita semua tahu pasti kita akan mengacu ke ranking. Ranking ini bisa berarti national ranking, juga bisa berarti subject ranking, dan juga bisa berarti ranking dunia. Tapi selain ranking, kita juga harus melihat ke historinya. Sudah berapa lama berdirinya, ya? Karena university yang top adalah rata-rata university yang sudah berdiri lama sekali, ada yang dari tahun 1400-an, 1500-an, 1700-an. Nah, tipe-tipe university yang seperti itu, mereka sudah punya sejarah yang luar biasa panjangnya dan sudah mencetak beragam tokoh dunia ya. Jadi mutu dan kualitas alumninya itu bisa dipercaya. Fasilitas ini juga penting karena kita harus mencari universities yang mempunyai fasilitas yang mendukung dengan program studi yang kita kehendaki. Reputasi juga ya, karena reputasi pun juga sangat berkaitan erat dengan sejarah dari perguruan tinggi tersebut. Kualitas pendidikan juga sangat penting karena top universities tentunya mereka juga akan mengkaryakan bukan hanya dosen-dosen berkualitas tinggi, mereka yang sudah punya gelar S3, melainkan juga dosen yang berpraktek atau mereka juga yang berpraktisi di bidang studi yang mereka ajarkan. Nah, kita semua sudah paham ya, apa yang menjadi top universities itu top. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau memilih top universities, tentunya kita juga harus tahu ya bagaimana caranya top universities itu memilih kita sebagai calon mahasiswa atau calon mahasiswi. Nah, kalau kita lihat, pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke aku adalah bagaimana sih segimana kompetitif untuk bisa masuk ke Oxford ataupun ke Cambridge. Nah, ini adalah statistiknya ya yang kalian juga bisa lihat. Hal pertama yang kita harus tahu ya, kalau kita mau masuk top universities terutama Oxford dan Cambridge,
kurikulum yang tepat ini akan membuka jalur untuk penerimaan kalian di top universities. Nah, kurikulum yang dibilang tepat itu kurikulum apa? Ini adalah kurikulum A-levels ya. A-levels itu apa? Ini adalah kurikulum di UK untuk jenjang studi SMU. Ya, jadi kalau kalian lihat secara statistik untuk penerimaan di Oxford University 40,6% dari mahasiswa yang mereka terima ini adalah tipe siswa yang mendapatkan triple A star atau better. Nah, sekarang kalau kalian belum familiar dengan grading system dari A-levels itu siswa mengambil 3 subjek ya, dan grading sistemnya itu yang tertinggi adalah A star. Di bawah A star ada A, lalu B, C, D, dan seterusnya. Nah, mereka menerima anak itu yang perfect, dalam artian nilainya itu sempurna. Tetapi bukan hanya itu aja. Ya, kita akan telusuri apa yang mereka cari ya dari seorang profil mahasiswa ataupun mahasiswi. Nah, karena Oxford dan Cambridge itu adalah 2 universities yang sangat kompetitif, maka mereka juga akan menerapkan additional filter. Nah, additional filternya itu seperti apa? Mereka ada tes masuk ya. Jadi tes masuk ini harus diambil oleh semua siswa. Bukan hanya sekedar kita masukin aplikasi, nulis personal statement atau essay and that's it. No. We also have to write their internal entry exams ya. Lalu juga they will be looking at references karena pastinya guru-guru kalian nantinya di program A-level itu harus menuliskan referensi. Apa yang mereka pikir, apa yang mereka rasa, apa yang mereka value terhadap kalian sebagai siswanya mereka. Lalu setelah itu, sebagai babak yang paling akhir, Oxford dan Cambridge juga menerapkan sistem interview. Jadi interview ini adalah babak akhir. Ya. Nah, mereka juga tentunya akan melihat tipe siswa yang balance. Jadi balance itu apa? Bukan hanya sekedar bagus secara akademik, tetapi outstanding juga secara non-akademik. Artinya, kegiatan extracurricular activities apa aja gitu kan yang kalian sudah ikuti di luar kelas. Apakah kalian ada penghargaan di luar kelas? Ada ikutan any kinds of sports competition or any kinds of competition at all? Nah, itu juga tentunya akan dievaluasi oleh pihak universities. Ya. Nah, selain daripada itu, yang paling sering ditanyakan ke aku adalah kenapa sih Oxford dan Cambridge ya mereka menerapkan konsep interview ya. Nah, bukankah ya mereka udah ngerti gitu kan? Kalian semuanya udah ngerti bahwa of course they do interview as an additional filter ya untuk menyaring tipe siswa yang mereka butuhkan. Tetapi kenapa harus ada interview ini? Karena mereka juga tentunya mau melihat ya apakah siswa itu juga mereka punya karakteristik yang positif. Tipe siswa yang nantinya bisa memberikan kontribusi ya kepada community di perguruan tingginya mereka. Apakah ini adalah tipe siswa yang bisa berpikir secara critical thinking dan juga menerapkan logika-logika yang ada. Ya, dan apakah juga siswa ini juga mempunyai profisiensi bahasa Inggris yang lebih daripada cukup. Ya, jadi bisa dibilang kalau kita mau masuk ke top universities, just meeting the entry requirements itu tidak menggaransi penerimaan kalian di universitas yang kalian inginkan. So you have to be more than that. Nah, sekarang tipe activities apa ya, tipe academic activities, academic enhancement ataupun juga kegiatan extracurricular seperti apa gitu kan yang diminati oleh perguruan tinggi. Nah, di King sendiri ini adalah tipe academic enhancement ya, yang nantinya akan membuat profil kalian juga lebih outstanding supaya menarik juga. So you can think about the different kinds of academic enhancement dari tipe
activities yang lebih mengarah kepada kegiatan sosial atau charity, lebih ke arah sports and fitness, if that's your interest. Ada juga yang lebih mengarah ke organisasi student, ya, kalau di Indonesia kan namanya OSIS. Kalau di sana namanya itu Student Council and Student Leadership. So, these are the kinds of academic enhancement activities that you can consider. Nah, jadi kita udah tahu ya, universities itu nomor satu, ya, mereka akan melihat bahwa anak itu harus punya proven academic ability. Dari mana mereka menilai proven academic ability? Jelas dari nilai A-levels kalian. Dari situ terukur ya kemampuan akademik kalian seperti apa. Nah, a deep and genuine interest in subject area artinya apa? Apakah kalian bisa mendemonstrasikan kalau kalian itu benar-benar tertarik dengan tipe jurusan yang kalian mau mendaftar di Oxford maupun Cambridge? Ini akan terlihat dari personal statement kalian dan juga akan terlihat dari interview. Ya, that's why dari interviewnya juga si pihak perguruan tinggi akan melihat apakah kalian ini punya potensi lebih enggak di masa depan. Karena tentunya universities juga mereka mau gitu kan ya menerima siswa yang nantinya bisa kelak menjadi orang-orang yang sukses. Nah, kalau kita lihat ya, tadi di slide yang sebelumnya aku sudah mention bahwa the first element that you have to consider kalau mau masuk ke Oxford dan ke Cambridge adalah masuk ke kurikulum yang nantinya bisa membuka peluang tersebut. Nah, kurikulum ini, as a reminder, inilah yang dinamakan dengan A-levels ya. Jadi again aku ulang, A-levels ini adalah kurikulum di UK untuk jenjang studi SMU. Nah, I would describe King's as video a ya, good salah stepping satu stone to student go dari to the Indonesia best yang ambil program universities A-levels. possible in the UK. I think that the teachers are really lovely. They're really nice, really friendly, and they're really helpful. First of all, I'm taking sports business management. It's because I'm an athlete and I'm actually starting my own business back home with some colleagues of mine. I've been playing for my country since I was 14. And I moved here when I was 16. I think that moving to the UK has opened up my perspective over everything. I've had chances to play with world-known football clubs. Some of my friends actually asked me whether or not they should try to apply for King's. I was like, yeah, definitely. If you want to go to a good university in UK, sure, just go ahead. It's worth it. Oke, dan ini adalah video dari salah satu student kita dari Malaysia. So as you can see, we have quite a lot of students from Southeast Asia yang ngambil program A-levels di King's. My name's Stephen Kevin Robert Butterfield. I'm from Malaysia and I'm studying A-levels at King's. I chose A-levels because it's something that I wanted to do because it was more of a direct route to university because I already knew what I wanted to do. And I chose King's because when I was at the agency in Malaysia and they recommended the school and I really liked the environment and the classes are really small and they're really nice and you get a lot of interaction between the teacher and the students. At King's, all lessons are taught in English and everyone around you will be speaking English, so it benefits a lot. It will help with your English and also they try to push you just to speak English. Like in classes, we'd always cooperate in English, and it's really helpful, especially for non-English speakers. I'm looking to go to university in the UK. I'm planning to study either mechanical or electrical engineering, and yeah, I'm probably looking at universities like Oxford or Warwick, Southampton, or Manchester. I really like the old style of Oxford. I really like the structure and the buildings, the architecture. And also Oxford is really small, so it's easy to get around and it's easy to get to places and there's always things near you, like there's always somewhere you can buy food or buy stationery or
go to a park because there are quite a lot of parks nearby. Since I've been in the UK, I've had to be more independent because back at home I would be living with my parents and they would help me with a lot of things. Although here there's a lot of help from the teachers. Yeah, I definitely recommend King's. It's a really good school and they really try and push you. They're all willing to help you. They'll always work towards your best. My name's Nah, sekarang mengenai program A-Level sendiri ya, jadi bagi yang belum terlalu paham mengenai program A-Levels, durasinya itu 2 tahun, dan program ini dinilai sebagai program high school yang sudah memiliki gold standard. Karena kenapa? Selain A-Levels juga tentunya diterima di semua universities di UK, A-Levels juga bisa dipergunakan untuk direct entry ke beragam top universities di dunia. Contohnya, kalau kalian punya kualifikasi dari A-Levels, kalian bisa direct entry ke universities di US, ataupun di Canada, ataupun kayak Shalika yang tadi di video itu, dia dapat soccer scholarship di Italy, dan she could go to Italy, Australia, New Zealand, Singapore, Malaysia, etc. Ya, jadi A-Levels ini memang penerimaannya di university is really very abundant. Nah, yang kedua, di program A-Levels, siswa itu fokus ya dengan pengambilan 3 mata pelajaran aja. Nah, pemilihan mata pelajaran itu nantinya akan disesuaikan dengan apa? Tipe jurusan yang mereka mau ambil di perguruan tinggi. Contohnya, ada anak yang masuk program A-Levels dan nantinya mau ke kedokteran. Then the combination of the 3 subjects will be mathematics, biology, and chemistry. Sedangkan ada anak yang mau ngambil arsitektur, ya lebih ke matematika, art and design, lalu juga fisika. Ya, jadi sangat tergantung dari tipe jurusan yang kalian mau ambil nantinya di university. Karena programnya sendiri durasinya itu 2 tahun, maka ini paling cocok untuk siswa yang sudah menamatkan setidaknya 10 tahun pendidikan dan berusia kurang lebih 16 tahun. Ya, untuk jadwal penerimaan siswa baru, yang paling utama intake-nya itu selalu di bulan September. Tapi kalau kalian miss yang September intake, juga ada yang Januari intake. Nah, di program A-Levels inilah nantinya kalian juga akan belajar mengenai Oxbridge Preparation. Jadi, Oxbridge Preparation ini adalah program persiapan ya untuk anak-anak yang tertarik untuk mencoba ke Oxford dan juga ke Cambridge. Program ini tidak ada biaya tambahan dan diambil di luar jam kelas A-Levels mereka. Ya, jadi kalian nantinya akan belajar teknik untuk interview gimana supaya kalian bisa lebih prepared. Ya, personal statement-nya harus seperti apa. Kalian juga bisa latihan past exam test papers. Karena ingat, untuk masuk ke Oxford ataupun ke Cambridge, mereka itu ada tes masuknya. Ya. Untuk siswa yang mau mencoba tembus ke fakultas kedokteran juga ada medical school preparation. Ya, dan medical school preparation ini juga diambil sebagai bagian dari A-Levels program karena diambilnya itu di luar jam kelas reguler. Ya, seperti halnya dengan yang tadi, untuk kita bisa tembus ke fakultas kedokteran, siswa juga akan ada additional filter seperti tes masuk, lalu juga akan diminta work experience-nya, personal statement-nya, lalu akan ada interview-nya juga. So, you will be learning about all those skills in the medical school preparation. Nah, salah satu aspek juga ya yang kalian bisa consider, dan ini juga yang membuat kenapa sih ngambil A-Levels di UK, di King's, itu ada value added benefits-nya dibanding ngambil A-Levels. Halo? Suaranya putus-putus. Sekarang gimana? Oke. Oke ya, oke. Nah, ini yang dinamakan Extended Project Qualification, ini juga salah satu value added benefits ya.
yang differentiate kenapa kalian itu consider ngambil A-levels langsung di UK, di King's, daripada ambil A-levels di Indonesia. Ya, selain A-level schools di Indonesia, tidak ada yang menawarkan Oxbridge preparation ataupun medical school preparation. Mereka juga nggak ada yang punya EPQ. Jadi EPQ ini adalah singkatan dari Extended Project Qualification. EPQ ini bentuknya bukan additional subject, ya, melainkan dia itu research project. Ya, kenapa banyak sekali top universities di UK seperti Oxford and Cambridge menghargai anak-anak yang ngambil EPQ? Karena mereka demonstrate to the universities bahwa mereka bisa independent learning, mereka ngerti bagaimana caranya untuk melakukan sebuah riset secara independen, mereka bisa mengambil additional responsibility. Karena itu juga terlihat terukur dengan jelas kemampuan untuk time management-nya, ya. Jadi ini adalah aspek-aspek soft skills yang tidak terlihat dari hanya pengambilan standar A-levels program saja. Ya, EPQ ini juga ada skornya. Skornya seperti apa? Sama aja dengan cara grading sistem di A-levels, ya, melainkan dari A-star, A, B, C, D, dan karena mereka ada nilainya, maka anak-anak yang ngambil A-levels ditambah lagi dengan EPQ, mereka akan mendapatkan nilai lebih dari si university. Nah, tadi kan aku sudah mention di awal bahwa EPQ ini adalah semacam research project. Jadi, research project-nya ini berupa disertasi, ya, sebanyak 5.000 kata dan harus dipresentasikan kepada seminimumnya 2 orang guru, ya. Topiknya bebas tetapi harus paralel dengan jurusan yang nantinya kalian mau ambil di perguruan tinggi. Oke. Nah, kapan biasanya siswa ngambil EPQ? Itu biasanya mereka ngambil EPQ di tahun pertama program A-levels. Biasanya di caturwulan kedua atau caturwulan ketiga dan akan selesai di bulan April di tahun kedua program A-levels kalian, ya. Jadi nanti kalau kalian tertarik ngambil EPQ, kalian akan connect dengan tutor, ya, karena semua siswa di King's akan di-assign ke satu tutor. Dan dengan tutor itu kalian juga bisa menemukan gitu kan apa sih research topic yang suitable, dan kalian bisa ketemu dengan si tutornya itu secara reguler supaya kalian juga bisa terus mengasah kemampuan riset dan mengecek progres. Nah, bagi yang belum terbayang, ya, seperti apa sih topik-topik di EPQ? Nah, ini adalah topik-topik EPQ dari siswa-siswa aku, ya, dari Southeast Asia. So, you can see that it's a very different range of topics karena topik ini diambil dari beragam siswa dengan jurusan yang berbeda-beda. Ya, again, ini tergantung dari nantinya tipe jurusan yang kalian mau ambil di perguruan tinggi. Oke, nah, so we have understood about A-levels, ya. Nah, kampusnya King's itu di mana kalau di UK? Kita ada 4 lokasi, ya. Di tahun 1956, kampus kita yang pertama itu berdiri di kota Bournemouth. Di tahun 70-an di kota London. Lalu di tahun 80-an itu di kota Oxford, ya. Aku skip beberapa video supaya presentasinya nggak terlalu lama. Nah, kalau ditanya kampus mana sih yang favorit, ya, di kalangan siswa Indonesia, sudah pasti London, lalu Oxford, dan juga lalu Brighton, ya. Oxford ke London itu hanya 1 jam by train. Sama halnya juga dari Brighton ke London itu hanya 1 jam by train. Aku akan kasih lihat 2 videos. Yang pertama adalah video King's Oxford, yang kedua adalah video King's Brighton. Ya, kedua sekolah ini aku kasih lihat karena they have very different architecture.
Ya, jadi King's Oxford ini lebih homey, sedangkan kalau King's Brighton bentuk bangunannya itu lebih ke modern minimalist, ya, karena lokasi sekolahnya juga memang di tengah kota Brighton. Oke, ya. Nah, sekarang King's Brighton, as you can see from the picture of the building, it's modern minimalist ya, karena lokasinya juga dia di tengah kota. Oke. Nah, sekarang program alternatif ya. Kalian udah lebih paham sekarang, I hope ya, mengenai entry requirements untuk ke Oxford maupun ke Cambridge, because it's really quite similar. Both universities are equally as competitive. Nah, sekarang gimana kalau kalian tetap mau masuk ke top universities, mau masuk ke Russell Group, tetapi tidak mengarah ke Oxford maupun ke Cambridge maupun ke Imperial College. Nah, ini adalah program alternatifnya. Ya, program ini dinamakan Advanced Level Foundation atau seringkali disebut A-Level Foundation. Kenapa disebut A-Level Foundation? Karena program ini silabusnya itu berbasiskan silabus dari A-Level, ya. Yang ngajar adalah guru-guru yang juga mengajar mata pelajaran A-Level. Assessment untuk grading system juga sudah di benchmark against A-Level grading system. Jadi sudah sinkron memenuhi kebutuhan mayoritas dari universities di UK. Kenapa aku bilang mayoritas? Karena dari ratusan universities di UK, ada 3 universities yang memang insist on A-levels only. Ketiga university itu adalah Oxford, Cambridge, dan juga Imperial College. Bagaimana dengan siswa yang tertarik gitu kan untuk ke Manchester atau Liverpool atau King's College London atau ke Newcastle atau ke Warwick, Durham, then you can consider either A-levels yang 2 tahun atau A-level foundation yang setahun, ya. Tergantung dari apa? Ke satu,
kalian sudah menamatkan berapa tahun pendidikan ya. Untuk program foundation, seminimumnya siswa harus menamatkan 11 tahun pendidikan dan berusia kurang lebih 17 tahun. Ya. Pengecualian itu hanya untuk siswa yang sudah menamatkan IGCSE O-Level atau setara dengan SMP-nya versi UK, tetapi dari segi umur juga harus memenuhi ya kurang lebih di angka 17 tahun, 16,5 tahun seperti itu. Nah, untuk program foundation sendiri, intake tetap sama ya dengan yang A-Levels 2 tahun, September dan juga Januari. Nah, perbedaannya dengan yang program 2 tahun tadi, kalau di program foundation, siswa akan mengambil totalnya itu 5 subjects ya, karena ada 3 elektif yang harus dipilih oleh siswa. Ya, pemilihannya sama dengan cara memilih subjects di A-Levels. Kita harus ngelihat lagi kurang lebihnya jurusan apa yang kalian minati di perguruan tinggi ya. Selain yang 3 elektif ini, kalian juga harus ngambil 2 core modules. Communication and study skills ini seperti English for academic purposes yang juga dipelajari sebagai subjek pelengkap ya di program A-Levels 2 tahun. Yang kedua adalah data handling and IT. Jadi total ada 5. Ya. Nah, sekarang sama halnya seperti A-Levels ya, tentunya anak-anak yang masuk di program foundation juga punya flexibility of choices ya untuk progression ke beragam universities di UK. Aku akan skip beberapa slides lainnya dan langsung masuk ke program foundation yang specialist ya. Art and Design Foundation ini hanya untuk anak-anak yang tertarik untuk jurusan Creative Art and Design. Ya, aku nggak tahu apakah memang dari kalian ada yang tertarik Art and Design, but if you are interested, kurikulum Art and Design Foundation-nya kita itu sudah diakreditasi oleh University of the Arts London, which is the biggest specialist art and design university in Europe and also one of the highest world rank specialist art and design university. Ya, aku akan skip beberapa videos dan langsung masuk ke scholarships. Ini adalah pertanyaan juga yang sering ditanyakan, apakah kita memberikan opportunity ya untuk partial scholarship. Of course, the answer is yes, we do. However, only students who have received conditional offer or unconditional offer yang bisa apply for partial scholarships ya. So in order to apply, you need to submit a complete application duluan. Nanti application form dan kelengkapan dokumen untuk apply bisa dibantu oleh AECC Global. Setelah menerima offer letter, baru masukin personal statement, CV, dan juga akan ada interviewnya. Berapa jumlahnya untuk A-level itu sampai dengan 50% dari tuition fee. Untuk foundation sampai dengan 40% dari tuition fee. Kenapa dibilang sampai dengan? Karena tergantung dari profil masing-masing anak ya. Kita melihat dari nilai rapot tentunya, tetapi juga kita akan consider personal statement, extracurricular activities, awards, and achievements kalian di Indonesia dan juga kualitas dari interview kalian ya. Jadi penilaian itu secara holistik. Oke. Nah, just to showcase beberapa Indonesian students alumni dari King's Education yang di UK. Nah, ini yang di atas ini adalah anak-anak A-levels, ini yang di bawah adalah anak-anak foundation. So as you can see, quite a bit ya of my A-level students also ended up taking EPQ untuk memperkuat profile mereka untuk daftar ke top universities ya, terutama kayak Anissa yang keterima di UCL. She also took EPQ as an additional element untuk memperkuat dia punya A-level portfolio ya. Dan di bawah anak-anak foundation kita yang juga sudah successfully matriculated to a lot of different
Russell Group Universities. Jadi yang di sini ini semuanya Russell Group University semua. Okay. So this is my contact details. If you require further information, aku suggest for a quicker reply, kalian kontak ke AECC Global because I travel quite a lot. Ya, jadi mohon maaf kalau aku jawabnya agak lambat. Any questions? Mungkin kita buka untuk sesi questions and answer. Yes, oke. Untuk teman-teman yang udah hadir di sini, boleh tulis untuk Q&A-nya, pertanyaannya di kolom Q&A aja. Nanti tinggal lihat di bawah layar kalian ya. Boleh, kita sambil nunggu-nunggu dulu nih pertanyaannya. Atau dari dirimu ada pertanyaan nggak? Tadi sih kalau misalkan dari aku, palingan kan tadi ada list terakhir tuh ya, Miss Hani. Ada list terakhir yang apa tuh, yang Edinburgh University. Tapi ada nggak sih sejauh ini yang memang sudah approve di Oxford atau Cambridge-nya sendiri, atau emang sesulit itukah untuk masuk ke Oxford Bridge ini gitu? Setiap tahun kita ada aja siswa yang keterima di Oxford. Lebih ke Oxford daripada Cambridge sebetulnya, karena Oxford itu rankingnya lebih tinggi. Jadi gini loh, antara Oxford maupun Cambridge, di antara mereka itu ada semacam kayak gentleman's agreement. So if you apply to Oxford, you cannot apply to Cambridge and vice versa gitu loh. Jadi given the circumstance, maka students kita itu lebih condong ke Oxford karena Oxford memang untuk banyak sekali subjects, rankingnya dia itu lebih tinggi daripada Cambridge. Dan Cambridge ini seingat aku ya, dia itu adalah pecahan dari Oxford. Gitu. So kemarin itu ada student Rusia yang dia itu successfully went into Oxford for engineering. So you can imagine it was very challenging. Nah, kalau ditanya apakah sesulit itu untuk apply to Oxford ataupun Cambridge, I would say yes, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Gitu ya. Asalkan siswa memang punya kemauan, dia sudah di kurikulum yang tepat dulu, karena kurikulum yang tepat itu tuh kunci ya, itu dulu deh gitu loh. Soalnya gini ya, aku kadang-kadang itu kalau pameran gitu kan, jaga pameran gitu ya, suka ada anak yang, Kak aku udah kelas 3 SMA, tapi nasional kurikulumnya gitu loh. Terus aku mau ke Oxford, ya atuh sayang banget nggak bisa gitu kan, kamu dengan kualifikasi nasional itu nggak akan tembus untuk ke Oxford. Harus ngulang lagi SMA di UK, nah gitu loh. As simple as that gitu kan. Sayang banget. Ya, atau ada anak yang udah D1, D2 gitu kan, mau ke Oxford, nggak bisa. Kurikulumnya tuh harus tepat dulu gitu loh. Kalau kurikulumnya udah tepat gitu kan, dengan attending the preparation, ya dengan ditambah juga anaknya punya kualitas yang memadai, ya chance-nya itu selalu ada gitu ya. Oke, wow, cool. Tapi berarti emang untuk anak-anak nasional karena beda banget untuk kurikulumnya, jadi agak susah ya, bukan agak, tapi memang Iya, lebih karena kan susah kalau ya. kurikulumnya SMA nasional kan memang nggak keterima di mayoritas Russell Group kan, kalau untuk direct entry kan gitu loh. Dan kalau yang modelan university yang Russell Group tetapi lebih ke tengah-tengah kayak misalkan Manchester atau Leeds gitu, itu aja nggak terima direct entry year one, apalagi Oxford, Cambridge, Imperial College sama temen-temennya gitu kan, udah pasti goodbye sayonara. Begitu lihat aplikasinya, wah ini udah nggak qualified, ini secara high school curriculumnya aja this is not right gitu. Oke. Oh, jadi aku dari awal itu memang lebih nekenin kurikulum dulu deh. Betul. Gitu. Dan lebih paham lagi mengenai apa sih bedanya A-levels di UK dengan A-levels di Indonesia, itu juga penting karena A-levels ya kan memang di mana-mana mungkin terkesan sama aja, tapi kan additional preparation-nya beda. Ya kan? Kita ada Oxbridge preparation, kita ada EPQ, and then logikanya aja nih ya, kalau kita bicara logika.
top universities ya, sewaktu mereka melihat profile international students yang A-levels-nya itu sudah di UK. Yang di otak mereka apa? Wah, anak ini udah mengerti ya culture of learning di UK. Mereka udah bisa responsible, independent. Mereka udah ibaratnya bisa ngurus diri sendiri, udah mature ya. Udah teruji lah. Bener nggak sih? Betul. Ya kan, daripada anak yang belum pernah sekolah di luar negeri gitu loh. Ya. Ini kan anak-anaknya masih besar ya. Dia bisa survive nggak? Karena ya, Adaptasinya juga agak susah. iya, karena sebetulnya anak-anak zaman sekarang walaupun mampu secara akademik, belum tentu mampu secara soft skills atau secara independent living gitu loh. Itu kan, itu juga. Jadi ya kalau you want the best possible chance adalah ya A-levels-nya udah langsung di UK. Gitu loh. Yes. Itu biar langsung kurikulumnya nanti disamain, so dia juga bisa belajar juga ya, benar ya Miss ya. Ya. Oke. Nah, itu Ini ada ada pertanyaan mana gitu. ada pertanyaan nih, Kevin. Scholarship untuk yang mana nih? Untuk yang Kingston tadi aku udah bahas tuh yang sebelumnya ya. Aku Ini udah bahas scholarship sebelumnya. untuk yang berapa persen kuota untuk anak berapa persen kuota untuk anak Indonesia, dan untuk scholarship berapa persen kira-kira Kak untuk scholarship yang mungkin boleh dijelasin beberapa scholarshipnya, atau Kevin bisa ditulis lagi nih di questionnya scholarship yang Tadi untuk jenis scholarship apa? aku udah jelaskan di slide yang sebelumnya tuh. Tahu Kevin nyimak nggak? Nah, untuk scholarship itu A-level sampai dengan 50% ya. Kuota nggak ada spesifik kuota untuk anak-anak Indonesia. Yang ada itu adalah kuota for region, Southeast Asia region. Gitu ya. Jadi di dalamnya itu ya ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Kambodia. Gitu. Ya. Oke. Kalau Kevin, memilih kalau major yang tidak banyak diminati orang masih sulit tidak kompetisinya, Kak. Aku sudah punya sertifikat AGCSE tetapi tidak punya E-level karena aku pindah ke nasional. Lalu menurut aku AGCSE aku tidak ada yang korelasi kepada subjek yang aku minat ke uni. Jadi kalau mau diterima pun apa yang dipikirkan sama gurunya ya. Oke, jadi gini. Untuk Bel memilih major yang tidak banyak diminati. Sebenarnya gini loh, definisi tidak banyak diminati orang ini kan tergantung ya dari perspektif gitu kan, dari perspektif masing-masing orang, iya kan? Karena bagi kita ngelihatnya itu tidak diminati, but who knows gitu kan, other students from different nationalities ataupun domestic UK students, mereka sangat meminati jurusan tersebut, gitu kan. Jadi kita nggak bisa put a blanket message gitu about how difficult it is for a particular major. Yang bahkan kita pikir major ini nggak terlalu diminati orang. Nah, kalau misalkan memang Bel beneran tertarik gitu kan untuk ke Oxford and Cambridge, then you really have to move back to A-levels. Ya, karena dengan punya IGCSE, kamu pindah ke nasional, ya itu nggak akan membantu kamu untuk ke Oxford atau ke Cambridge. Tapi kalau kamu rencananya mau ke other Russell Group Universities, selain Oxford, Cambridge, dan Imperial College, dari kurikulum nasional, ya udah ngambil aja foundation kalau kamu nggak mau ngulang yang 2 years A-level study. Gitu. Oke. ya, ini ada question, ini ada beberapa lagi, mungkin ada yang masih mau ditanyakan lagi. Ini tadi udah ya, oke. Mungkin tanya tentang jurusannya atau requirement tentang jurusannya, boleh teman-teman langsung di-sharing aja yang kira-kira membantu untuk teman-teman bisa pathway ya untuk program A-level ataupun kayak foundation A-levelnya. Ya, sayang juga ya. Udah IGCSE pindah ke nasional. Sayang. Tapi kalau kayak gitu, karena udah ada O-levelnya sebelumnya, berarti udah GCSE, harus ngulang lagi tetap ya? Okay. Atau ngambil program foundation, tetapi dengan catatan kalau foundation ya nggak akan bisa ke Oxbridge. Sama Imperial kan. Hanya ke top
university yang ada Kayaknya gitu di loh. UK. Which is okay sih in my opinion ya. Karena ya aku juga kan sama aja kayak counseling anak-anak yang udah kelas SMA 3 nasional terus nggak bisa masuk Oxbridge karena ya ngulang lagi 2 tahun berasa juga ya. Nah, masuk aja ke Russell Group gitu kan, it's okay. Nanti S2-nya kan masih bisa ngejar. Ya. Tapi yang masih kelas 10, well this is your chance. Jangan telat gitu. Atau kelas 11 lah paling enggak ya. Ya, dipersiapkan dulu untuk dirinya, untuk teman-temannya nih yang udah hadir untuk webinar kali ini. Jadi nilainya juga jangan jatuh-jatuh banget, harus dibagus-bagusin juga supaya nanti pas lagi apply ke pathway-nya sendiri itu bisa direct langsung ke A-level ataupun foundation-nya gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang masih mau ditanyain lagi? All good. Pas banget ya jam 5 ya. Iya, benar. 16.57. Kita masih punya waktu 3 menit nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada masih concern pertanyaan-pertanyaan lainnya? Dari dirimu sendiri ada yang All good sih. Tadi udah jelas banget dari Ciponi udah infoin requirement-nya gimana, scholarship yang tadi up to 50% juga, terus untuk biayanya juga udah kerinci tadi semuanya. Palingnya nanti kalau misalkan ada cash palingnya kalau ini baru SCC akan tanya lagi lebih lanjut ke ada Ciponi. juga studentnya ACC juga kan yang apply ke program level aku juga. Tuh, nah itu tuh nanti coba. Udah ada yang sering nanya-nanyain nggak nih, Ci? Lumayan Dari nih. sisi ini ada pertanyaan. Betul. A-level itu diambilnya pas kelas 11 atau 12 ya? Soalnya aku kelas 10 tapi masih kurikulum nasional. Artinya kalau A-levels itu ini menggantikan kelas 11 dan kelas 12 dirimu di Indonesia. Gitu ya. Jadi dirimu nantinya akan dapat ijazah SMA berupa ya sertifikat A-level. Bukan sertifikat nasional, itu bedanya. Jadi kalau dirimu emang tertarik, ya mumpung baru kelas 10 gitu kan sebentar lagi kan tamat nih bulan Juni kan. Kalau mau A-level ya mulainya di September gitu kan, tahun ini 2023, jadi kamu nggak habis waktu. Gitu loh. Semoga membantu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oh, Belle jawab lagi. Kawan, Dan bertanya-tanya apa bisa bertanya pada alumni yang sudah experience di Oxbridge atau uni lain di UK tidak? Ini lebih ke alumni yang sudah lulus dari King's mungkin ya. Kalau student-student aku yang udah di university, mereka mencar banget sih ya ke beragam universities ya. Tapi kalau Bel emang mau ngobrol, kan di UK ada yang namanya PPIA kan. Nah itu bisa kontak sama PPIA, Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di UK. They can talk a lot gitu kan about the different UK universities, dan yang paling penting adalah ya pengalaman hidup ya dan belajar di UK itu seperti apa. Possible nggak sih? A-level mandiri. Mandiri sama dari course private class gitu tanpa harus ke sekolah nasional. Karena harus ada ijazahnya sih ya. It's very, 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 very tough. Aku belum pernah ketemu ada anak yang bisa ngambil A-level mandiri gitu ya. Soalnya A-level itu ini bukan tipe kurikulum yang bisa dianggap enteng ya. Benar, dan harus ada ijazahnya juga nanti kan. Dan ini Ya. resmi. Jadi Examnya dari mana kalau mandiri kayak begitu? Terus siapa yang ngajarinnya juga? Anak-anak yang masuk ke program A-levels itu juga seringkali mereka harus punya extra help ya. Gimana yang belajar sendiri? Baiklah, kalau begitu berhubung
waktunya sudah. Oke, Gitu. mungkin dari teman-teman ini juga waktunya kita sudah habis, sudah menunjukkan pukul 17.00, jam 5 tepat. Untuk teman-teman yang sudah hadir, jika masih ada concern pertanyaan lagi, mau cari tahu tentang requirement-nya lagi, nanti boleh kontak Miss Foni. Tadi juga udah di-share ya, Miss ya, untuk Ya, atau mungkin yes, dirimu mau ketik di chat box itunya, kontak boleh. nya AECC. Oke, untuk pertanyaan mengenai King's Education, boleh langsung ke Miss Foni atau ke ACC ini. ACC. Oke, ini untuk kontak ACC, jadi untuk teman-teman nanti boleh langsung kontak aja. Bagaimana sih Kak caranya daftar untuk ke Kings-nya, terus dokumen-dokumennya apa aja yang dibutuhin, terus IELTS-nya berapa, konsultasi juga itu bisa dengan ACC. Dan kita akan bantu tanpa ada biaya apapun. Oke teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya, untuk teman-teman yang sudah join dan hadir di event webinar King's Education. Pathway to Oxbridge dan UK Top University bersama dengan King's Education, dan terima kasih juga untuk Miss Foni yang sudah hadir sebagai pembicara sore hari ini. Terima Thank kasih untuk you. teman-teman. Bye-bye. Bye. Terima kasih Miss untuk sharing-sharingnya. Selamat Bye. sore.